Kami dari kelompok 2 membuat tugas SPK dengan judul evaluasi supplier dengan metode simple additive factoring atau SAW. Di sini pendahuluannya harga sangat kompetitif. Ya, mungkin saat ini tender kayak contoh sampling untuk pipa itu hampir semua harganya itu tidak terlalu bersaing ya. Hampir sama semua harganya. Di sini harga itu sangat berperan harga sangat berperan penting dalam menentukan kualitas produk dan kelancaran proses penjualan barang. Yang kedua, kriteria pemilihan. Pemilihan supplier merupakan masalah kriteria yang meliputi faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk pemilihan supplier adalah metode simple additive factoring atau SAW. Kualitas dan kelancaran. Pemilihan supplier merupakan salah satu hal yang penting dalam aktivitas pemilihan bagi perusahaan. Di sini saya merangkum dari William J. Stevenson tahun 2000, Production Operation Management. Faktor utama meliputi kualitas, pelayanan, lokasi, harga, kebijakan, dan fleksibilitas. Sedangkan acuan dari Kotler tahun 1997 itu ada tepat jumlah, tepat waktu, dan mutu. Tahapan rancangan dimulai dari menentukan kriteria, pengambilan keputusan atau C1, alternatif atau A1, lalu menentukan nilai bobot pada masing-masing kriteria. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria C1, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan atau atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Hasil akhir diperoleh dari proses perangkaian, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot, sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik A1 sebagai solusi. Ini dia sampling datanya. Ada atribut itu supplier dan C1 ini adalah kriteria penilaiannya. Kecepatan pengiriman, diskon, pelayanan, garansi, keaslian, tempo pembayaran. Di mana kecepatan pengiriman ini sebagai cost karena menurut kami semakin lama pengiriman barang maka akan memerlukan biaya tambahan semakin banyak. Sedangkan kriteria benefit keuntungan yaitu diskon, ya semakin diskon besar otomatis akan semakin murah. Terus pelayanannya, garansi, keaslian, atau tempo pembayaran. Ini bagian subkriteria yang kami bikin untuk menentukan nilai maksimal dan minimal yang nanti akan menjadi bobot dari kriteria. Ini kriteria 1, kecepatan pengiriman, ada kriteria C2 diskon, ada kriteria C3 pelayanan, ada kriteria C4 garansi, ada kriteria C5 keaslian, ada kriteria C6 tempo pembayaran. Dari nilai max dan min ini, kami menentukan nilai bobot untuk C1 0,5, diskon 1, pelayanan C3 itu 0,75, garansi C4 itu 1, keaslian C5 itu 1, dan tempo pembayaran C6 itu 0,5. Lalu kami mengisi tabel alternatif ini sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, sehingga dapatkan hasil A1 0,5, A2 0,75 untuk C1-nya, A3 1 untuk C1-nya. Lalu kita membuat tabel matriks normalisasi di mana contoh untuk bobot A1 0,5 ini akan dikalikan nilai minimal dari kolom C1. Itu kolom C1 0,5 sampai dengan 1. Ini dari nilai minimalnya akan dikalikan 0,5 untuk bobot. Sedangkan untuk benefit itu ada di C2
itu 0,5 akan dikalikan maksimal dari nilai kolom yang tersedia di C2, sehingga mendapatkan hasil matriks normalisasi R. Setelah menghitung matriks normalisasi R, lalu kami menghitung nilai preferensi atau V, di mana V1 ini atribut 1, 0,5 ini akan dikalikan nilai bobot, di mana rumusnya matriks preferensi dikalikan bobot kriteria sama dengan bobot kriteria dikalikan matriks hasil normalisasi. 0,5 dikalikan 1 dikalikan 0,5, hasilnya 0,5. Dan hasil di sini ini adalah hasil penjumlahan dari baris masing-masing atribut V1, 0,5, 0,6, 0,5, 0,25 itu dijumlahkan dan hasilnya 2917. Di mana di sini saya di Excel menggunakan rumusan, di aplikasi juga menggunakan rumusan. Di sini saya membuat ranking untuk mempermudah di mana supplier yang terbaik itu ada di nomor 1 dan nomor 2, itu ada di atribut 5 dan atribut 8, atribut 7. Ini evaluasi supplier yang saya bikin di aplikasi menggunakan database MySQL dan PHP ditambah dengan Bootstrap untuk tampilan. Ini tabel alternatif. Saya membuat hardcode, bobot, aplikasi untuk perhitungan matriks normalisasinya. Nah, di sini saat awal bikin saya ada kesalahan di tabel C1 ini, di kolom C1 ini tidak sesuai dengan hasil Excel karena di sini saya mengambil menjumlahkan nilai maksimal. Saya menjumlahkan nilai maksimal, tapi sudah berubahnya di aplikasi, nanti kita lihat. Dan ini hasil preferensinya. Hasilnya sama, hanya berbeda pembulatan. (2916, 297) Excelnya 2917 di aplikasi 2916. Jadi sekarang kita lihat Excelnya. Nah, ini Excelnya. Nilai kriteria yang tadi disusun berdasarkan pembagian kriteria dari masing-masing atribut. Setelah mendapatkan nilai kriteria, maka dilakukan normalisasi matriks dari 0,5 ini akan untuk bobot 0,5. Saya menggunakan if ya, if di Excel itu 0,5. Acuannya adalah benefit. Jika dia benefit, maka akan dikalikan nilai maksimal dari kolom benefit, contoh C2 di sini. Setelah mendapatkan hasil normalisasi, saya menghitung dari nilai normalisasi matriks R, contoh C1 bobot 1 dikalikan nilai bobot 0,5. Hasilnya.
Dan untuk hasil, saya melakukan fungsi sum di sini. Untuk setiap atributnya, didapatkan hasil 2,917. Nah, ini aplikasinya. Saya pakai Bootstrap, biar gampang. Ini tabel alternatif. Di sini saya nggak bikin CRUD, hanya hardcode. Jadi nggak akan berfungsi untuk tombol-tombolnya. Hanya aksesoris saja. Ini bobot kriteria yang saya masukkan dari tabel. Saya hardcode dalam PHP. Dan nilai matriks yang sudah saya benarkan. Tabel alternatif, tabel matriks 0,667 itu sama dengan yang di Excel tadi, dan nilai preferensinya juga sudah sama. Cuma saya tidak buat ranking untuk mengetahui supplier yang terbaik. Di sini ada 5, 4,3 dan 3,9 itu supplier. Baik, terima kasih. Kesimpulan, terdapat perbedaan hasil perhitungan. Sudah saya lakukan pembenaran dan melakukan Excel dengan aplikasi menulis perbedaan terjadi karena pemanggilan fungsi run pada PHP. Ya, ini untuk pembulatan sebenarnya. Terima kasih. Saya dari kelompok Riki dari kelompok 2. Ahmad Yani, Rahmat, dan Siti Yulia. Assalamualaikum.